Ya ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya ibu-ibu. Ibu-ibu dengar ya, karena kita sangat dekat sekali ya. Ibu-ibu, hari ini mau dilakukan kegiatan IFATES ya. IFATES ini ada yang tahu kenapa sih harus di IFATES? Yang bisa ngejawab aku kasih hadiah. Untuk mencegah penyakit kanker rahim. Untuk IFATES-nya untuk mencegah penyakit kanker. Ada jawaban lagi? Untuk mendeteksi dini. Ada kanker. Apabila ada kanker. Ada lagi? Nggak ada ya? Maaf ibu-ibunya ini yang benar. Anda mendapatkan hadiah. TV layar datar. Enggak, maaf ya. Ya mulut rahim lah. Jadi ini rahim, posisinya rahim di sini. Nah ini yang akan kita deteksi adalah di sini, di mulut rahim, ya. Jadi IFATES ini dilakukan untuk mendeteksi gejala awal kanker rahim, ya. Terus kenapa sih harus dideteksi? Kenapa? Ada yang tahu? Secepatnya, karena kanker rahim ini kalau masih awal-awal, masih baru-baru tidak menimbulkan gejala, tidak memunculkan gejala. Kalau udah masuk stadium 2, 3 udah parah, itu sudah angka ditolongnya itu sudah sulit. Jadi sudah biasanya gejalanya muncul itu kalau udah parah, sudah sulit dilakukan pertolongan. Ya, itu sebabnya penting dilakukan deteksi deteksi dini kanker rahim. Dan kanker rahim ini bisa dicegah dengan cara apa ibu tahu? Iya benar, tadi nyontek sama ya. Sudah aku kasih contekan. Mau hadiah? Ya. Jadi ya dengan vaksin. Jadi vaksinnya itu kalau sekarang masih cukup mahal ibu. Harganya berapa? 2,5 juta untuk 3 kali penyuntikan, dan itu untuk seumur hidup. Ya, disuntikan. Namanya HPV. Adanya masih di tempat-tempat tertentu aja, di tempat praktek. Sebenarnya di bulan 12 nanti itu kemungkinan besar ada, tapi itu kayaknya masih orientasinya itu masih dikategorikan untuk anak-anak remaja. Ya. Gratis. Untuk remaja masih gratis. Ya. Jadi itu penting ibu ya. Jadi kalau punya anak remaja, nanti kalau ada yang dikasih namanya vaksin HPV, kasih semangat aja karena itu penting ya. Nah, IFATES ini dilakukan bagi yang sudah melakukan hubungan seksual. Oke. Oke ya. Nah, bagaimana kita cara mengetahui dengan cara IFATES hari ini ya. Nah, kenapa sih kok harus diperiksa? Karena itu tadi yang aku ceritakan, gejala awal nggak kelihatan. Jadi seperti jagung dibuka itu baru tahu kalau ada penyakitnya. Kalau nggak dibuka nggak ketahuan ya. Ini penyebabnya apa tadi, Ibu? Menikah atau melakukan hubungan seksual sebelum usia 17 tahun. Terus pernah terpapar infeksi menular seksual, ya. Melahirkan banyak anak-anaknya, ada yang banyak di sini? Berapa ibu? 5 masih standar lah. Lebih 1 dari angka 4. Ya, mempengaruhi. Terus perokok baik itu aktif maupun pasif itu beresiko terkena kanker. Pasif. Suaminya berarti yang rokok ya. Penurunan daya tahan tubuh, sering sakit-sakitan itu juga bisa beresiko. Terus mempunyai saudara perempuan atau ibu yang pernah menderita kanker. Ibu ayo gabung. Nah, deteksi dini kanker rahim hari ini dengan menggunakan IFATES ya atau pap smear. Ya, IFATES atau pap smear.
Nanti kalau IVA tes biasanya kalau udah tanda-tanda biasanya dilakukan pap smear ya. Caranya kayak gini Ibu ya. Kalau nanti dilakukan IVA tes, terus yang rileks, maaf jangan mengapit. Itu kalau mengapit itu agak sakit, jadi biasa menjepit ya. Ya. Ya nggak apa-apa, tapi hari ini jangan menjepit ya. Yang rileks, soalnya kalau nggak rileks agak terasa. Kalau rileks, ya kayak maaf, Ibu boleh bersentuhan dengan saya. Kalau rileks rasanya seperti ini. Alatnya masuk. Nah, jadi kalau saat ini ibu-ibu merasa tegang, sebenarnya rasanya seperti itu. Tarik nafas. Sudah nggak terlalu tegang kan? Sudah tahu ya rasanya. Takut. Yang pernah melakukan siapa? Nah ini ibu ini tanya, sakit? Enggak sakit itu. Ya? Ya. Ya. Ibu benar, tapi ibu tidak dapat hadiah. Jadi memang ambang nyeri setiap orang tidak sama. Ya, ada yang kesentuh nanti terasa sakit, mungkin dia agak sensitif. Ya. Tapi diusahakan untuk rileks ya. Nah ini nanti kalau hasil pemeriksaan IVA tes itu diketahui, maka biasa kalau hasilnya nanti negatif, maka ibu 5 tahun lagi periksa ya. Kalau nanti hasilnya positif, maka dirujuk ya, dilakukan rujukan. Sebenarnya di beberapa puskesmas kayak di Samarinda itu sudah melakukan, ini terdeteksi nih, maka dilakukan pengobatan di situ juga. Hari itu juga namanya krioterapi, dimasukkan kayak alat yang kayak es gitu, kemudian ditaruh di situ, diputar, dia rontok itunya. Ya, tapi itu hanya ada di beberapa tempat tertentu. Nah, kalau kita nggak ada pelayanan seperti itu, nanti di rumah sakit. Tergantung nanti pemeriksaan lanjutannya kayak mana. Gitu. Itu kan yang melakukan dokter ya, bukan ranahnya bidan. Oke. Hasil pemeriksaan IVA tes sudah. Ini aku terbolak-balik ya. Nah, ini hal-hal krioterapi, tapi kita nggak usah bahas karena di sini tidak melakukannya. Udah, ibu-ibu itu paham? Ini adalah nanti gambar deteksi kita yang sebenarnya ibu juga nggak boleh. Maksudnya kita yang bidan biasanya bisa mendeteksi standarnya kayak gini, yang positif, negatif gitu. Tapi di beberapa bidan nanti akan ngasih tahu, Bu, ibu hasilnya gambarnya ke arah sini. Yang membuat ibu misalnya harus dirujuk, Bu arahnya ke sini, yang ibu sebenarnya aman-aman saja. Oke ibu, sudah cukup. Ada yang mau ditanyakan? Tadi yang dapat hadiah siapa ya? 1, 2 orang ya? Ya. Pas ya Bu ya, pas ya. Sekian, terima kasih. Langsung dimulai kan Mbak Nisa? Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang nanya ya? Nggak ada yang nanya? Sudah pintar semua? Aduh, makasih ya Bu. Nanti kasih informasi ke saudaranya. Dua aja dari orang. Bahaya, biasanya